Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terjadinya rawa pening. Dahulu kala di sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasangan suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Oleh karena itu, mereka sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, sayangnya, kehidupan mereka belum lengkap karena mereka belum memiliki seorang anak. Tetapi, mereka tidak pernah terdengar cekcok karena mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung. Ki Hajar menghampiri. "Ada apa, Nyai? Kok kelihatannya sedih?" Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya. "Begini, Ki. Kita kan sudah lama hidup bersama. Tetapi, kenapa kita belum memiliki seorang anak? Aku ingin memiliki seorang anak." Kemudian, Ki Hajar meminta izin untuk pergi bertapa. "Baiklah, Nyai. Kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi bertapa agar keinginan kita bisa segera terwujud?" "Baiklah, Ki. Aku setuju. Berangkatlah bertapa." Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo untuk bertapa. "Nyai, aku berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah." "Baiklah, Ki. Kamu hati-hati ya. Semoga keinginan kita bisa segera terwujud." Selama sang suami pergi bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Setelah sekian lama, Ki Hajar tidak kembali pulang, hati Nyai Selakanta pun resah. "Aduh, ada apa ya dengan suamiku? Kok nggak pulang-pulang? Ada apa ya?" Pada suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual, lalu muntah-muntah. "Aduh, perutku kok sakit ya?" Ternyata ia sedang hamil. Setelah tiba melahirkan, ia terkejut karena anak yang ia lahirkan adalah seekor naga. Anak itu ia beri nama Baru Kelinting yang berasal dari nama tombak milik sang suami. Kata baru berasal dari kata bra yang artinya keturunan Brahmana. Dan kata kelinting berarti lonceng. Meskipun berwujud seekor naga, Nyai Baru Kelinting tetap dapat berbicara seperti manusia. Melihat keajaiban itu, Nyai Selakanta pun terheran-heran. Dan juga ia malu dengan tetangganya. Setelah Baru Kelinting tumbuh remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, "Ibu, di mana ayahku? Kok aku tidak pernah melihatnya? Apakah aku tidak mempunyai seorang ayah?" Nyai Selakanta pun tersentak kaget. Iya, Nak. Maaf, Ibu belum pernah memberitahukan ayahmu kepada dirimu. Ayahmu sedang pergi bertapa." "Nak, sekarang sudah waktunya bagimu untuk menemui ayahmu. Dan bawalah tombak ini agar ayahmu bisa percaya kalau kamu adalah anaknya." "Baik, Bu, aku akan melaksanakan perintahmu." Berangkatlah Baru Kelinting menemui ayahnya. Sesampainya di sana, ia melihat seorang laki-laki sedang bersemedi. Ia pun mengenalkan dirinya. "Ki, aku Baru Kelinting. Aku adalah anakmu, ibuku Nyai Selakanta." Ki Hajar pun belum percaya. "Hah? Masa anakku seekor naga? Tidak mungkin." Lalu Baru Kelinting menunjukkan pusaka Baru Kelinting milik ayahnya. Setelah itu, Ki Hajar pun mulai percaya. "Baiklah,
Aku percaya jika pusaka Baru Kelinting itu adalah milikku. Tetapi itu belum cukup bagiku. Sekarang cobalah kamu lingkari Gunung Telomoyo ini. Baiklah ya, aku akan segera melaksanakan perintahmu. Lalu Baru Kelinting memutari Gunung Telomoyo itu. Dengan kesaktiannya, ia berhasil. Setelah itu, Ki Hajar memerintah Baru Kelinting. Baiklah nak, aku percaya jika kau adalah anakku. Sekarang, pergilah kau ke Bukit Tugur agar tubuhmu berubah menjadi manusia. Sementara itu, di sebuah desa sedang akan mengadakan pesta hasil panen. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Tetapi setelah seharian, tidak ada satu binatang pun yang terlihat. Sudah hampir seharian kita berburu, tetapi kenapa belum ada satu binatang pun yang terlihat? Iya, tidak biasanya seperti ini. Kita pulang aja yuk. Baiklah. Para warga akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan ada seorang warga yang melihat seekor naga. Hei, lihat, itu ada naga. Kita tangkap saja yuk. Ayo, para warga bersepakat untuk menangkap naga itu. Naga itu adalah Baru Kelinting. Setelah itu, mereka menangkap naga itu, lalu memotong-motong dagingnya dan membawa pulang untuk dimasak. Di tengah-tengah pesta, muncullah seanak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka dan berbau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Di dalam pesta, Baru Kelinting meminta makanan kepada warga. Pak, Bu, minta makannya dong. Tetapi tidak ada satu warga pun yang memberi makan. Mereka malah memaki-maki, bahkan mengusir Baru Kelinting. Baru Kelinting pun akhirnya pergi. Dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Nak, ayo nak, kamu ikut aku ke rumahku. Nanti akan kuberi makanan enak. Baiklah Nek, kata Baru Kelinting. Sesampainya di sana, Baru Kelinting diberi makanan yang enak. Dan di tengah percakapan, Baru Kelinting menyarankan untuk memberi pelajaran kepada warga agar mereka tidak sombong. Nek, bagaimana kalau aku beri pelajaran kepada warga agar mereka tidak sombong? Terserah kamu nak, yang penting tujuanmu baik. Setelah itu Baru Kelinting menyarankan kepada Nyi Latung ketika mendengar suara gemuruh untuk menyiapkan lesung. Setelah itu Baru Kelinting kembali ke pesta membawa sebatang lidi. Dan lidi itu ditancapkan ke tanah lalu meminta para warga untuk mencabutnya. Hei semuanya, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Tetapi tidak ada satu warga pun yang mampu mencabut lidi itu. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Setelah lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan desa. Dan muncul semburan air yang besar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar. Dan terjadilah banjir besar. Para warga berusaha menyelamatkan diri. Tapi mereka semua telah tenggelam. Dan seketika desa itu berubah menjadi rawa yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Dan di peristiwa itu yang selamat hanyalah Nyi Latung dan Baru Kelinting. Karena Nyi Latung sudah menyiapkan sebuah lesung sebelum terjadinya bencana. Setelah itu Baru Kelinting berubah kembali menjadi naga dan menjadi penjaga Rawa Pening. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.